Ya, baik. TCP/IP dan sistem tersebar. Jadi pada minggu-minggu sebelumnya kita udah bahas tentang sistem tersebar. Ada tiga yang utama yang Anda harus ingat kembali tentang karakteristik dari sistem tersebar ya. Ada tiga. Ada yang ingat karakteristik sistem tersebar. Mungkin ada empat ya, tapi yang paling populer itu disebutkan ada tiga. Yang pertama, karakteristik sistem tersebar. Sini ada enggak ya? Oh, nggak ada. Ayo, oh ini ada ya. Ini satu, ini dua, tiga. Ya, itu dia. Itulah karakteristik sistem tersebar. Ya, satu lagi tambahan ini ya, openness ya. Apa? Pertama, transparansi. Ingat di awal-awal kuliah ya. Yang kedua, interoperability. Yang ketiga, scalability. Yang keempat, tadi ada openness ya. Jadi sistem tersebar itu dia yang pertama itu karakter utamanya itu adalah transparansi. Transparansi ini kaitannya dengan user ya, dengan end user. Di mana end user tidak apa tidak berkepentingan dengan sumber ya dengan sumber layanan yang dia dapatkan dari mana. Dia nggak punya kepentingan itu. Karena yang penting bagi end user adalah dia mendapatkan layanan itu. Layanan itu dari mana dia nggak peduli. Nah, itu kan namanya kemarin apa? Transparansi. Ya, kenapa begitu? Karena di dalam sistem tersebar, sumber layanan, atau kalau dalam hal ini layanan itu adalah informasi, atau mungkin salah satu fitur di aplikasi, sumber layanan itu tersebar di beberapa tempat. Kan gitu ya, sistem tersebar ya. Adanya, kalau kita nyebutnya server ya, adanya beberapa server yang tersebar di beberapa tempat. Kita menyebutnya dengan sistem tersebar kan. Awal-awal kuliah itu ya. Ingat lagi ya. Nah, hari ini kita mau bahas apa contohnya sistem tersebar. Apa contohnya sebuah penerapan dari sistem tersebar. Nah, hari ini kita bahas contohnya adalah TCP/IP. Ya, hari ini kita bahas salah satu contohnya adalah TCP/IP. TCP/IP ini apa? Ayo, coba satu orang. TCP/IP ini apa? Di mata kuliah apa Anda mendengar istilah TCP/IP? Atau di bidang apa? Jaringan komputer, Pak. Ya, TCP/IP di jaringan komputer disebut dengan protokol. Protokol itu berarti tata cara bekerjanya sistem komputer mengikuti ini, ya mengikuti aturan-aturan di TCP/IP. Disebut protokol ya. Atau pernah dia ada beberapa bagian disebut arsitektur protokol TCP/IP. Ini adalah salah satu contoh sistem tersebar yang sukses. Sukses mencapai 4 tujuan tadi ini. Ini ya, eh, ini open mana ya? Ini, oh ini. Ah, ini ya, openness, interoperability, transparansi, dan scalability. Nah, nanti kita bahas ya. Jadi TCP/IP kalau kita mau tahu memang sistem tersebar ini sudah dibuat orang nggak gitu ya? Sudah ada nggak gitu? Nah, sudah ada. Contohnya apa? TCP/IP. Contohnya TCP/IP. TCP/IP itu apa? TCP/IP itulah tidak lain dari apa yang kita sering nyebutnya internet. Ya, internet. Jadi TCP/IP itu internet, internet sendiri. Jadi kalau orang nyebut TCP/IP itu berarti dia orang teknis ya. Orang-orang
orang teknis nyebut TCP/IP, jaringan TCP/IP kan ya. Tapi orang umum nyebutnya apa? Internet. Jadi sebenarnya ini adalah apa? Internet adalah salah satu contoh penerapan dari sistem tersebar, di mana nanti kita akan lihat pada internet transparansi sudah dicapai, interoperability sudah dicapai, apalagi scalability sudah dicapai, dan openness sudah dicapai. Itu internet. Internet itu ada yang tahu sejarahnya? Jadi kalau ditanya sejarah internet, jawabannya sama dengan sejarah TCP/IP. Jadi TCP/IP itu dengan internet dua istilah yang mengacu ke objek yang sama. Nah, begitu ya. Internet itu istilah populernya untuk orang-orang awam. TCP/IP itu istilah teknisnya. Karena internet menggunakan protokol TCP/IP. Nah, jadi sejarahnya sama. Sejarahnya dari mana dulu? Internet dimulai dari sebuah jaringan kecil namanya ARPANET ini ya. Ya, Anda mestinya udah sering lah beberapa kali mendengar sejarah internet ya. Kalau lupa atau meyakinkan, Anda cek lagi tuh pakai Google, Anda tanya ke ChatGPT atau Gemini gitu ya. Nah, jawabannya sama ya. Internet itu memulai dari sini, dari sini, dari sini gitu ya. Kalau di Indonesia, internet pertama kali mulai ada itu tahun berapa? Ya, kalau ditanya ke Anda nggak tahu kebanyakan. Kenapa? Karena begitu Anda lahir, internet sudah ada. Nah, ya nggak? Ini kan kelahiran 2000 ke atas kan? Tapi kalau dia lahir, ya tahun 90 awal, apalagi saya yang udah ini, itu di masa-masa sebelumnya itu emang nggak ada sama sekali. Orang nggak nyebut-nyebut ada internet. Sama kayak sekarang tiba-tiba ada chat GPT. Sebelumnya kan nggak ada kan. Nah, sama, internet juga dulunya nggak ada. Kapan pertama ada di Indonesia lah. Ya. Saya kuliah S1 sampai tahun 95 itu belum ada ya. Jadi internet itu mungkin ada tahun-tahun 95 ke atas lah, 97 gitu ya. Windows sendiri, di Windows-nya mulai mulai menyediakan dengan serius fasilitas internet itu mulai Windows 2000. Ya, Windows 97 lah dulu ya. Tapi mulai ada itu Windows 2000. Windows menyebutnya dengan Windows, yang menyebutnya dengan Windows 2000. Jadi Windows 2000 itu ciri khasnya di dalamnya itu ada berbagai fitur-fitur yang terkait dengan internet. Ya kalau Windows 97 namanya dulu ya, Windows 98 itu belum. Kalau Anda kan taunya Windows 10, Windows 11 sekarang. Jadi kalau dulu nama Windows itu Windows 97, Windows 98, Windows 2000, Windows XP ya. Nah, pas Windows 2000 itu muncul juga Windows XP. Windows XP itu ciri khasnya multimedianya ya lebih lengkap gitu. Kalau Windows 2000 itu ciri khasnya networkingnya lebih lengkap gitu. Nah, di kalau kita melihat ke sana ya sekitar tahun 2000 lah mulai ada internet. Berarti mulai sekitar baru 20 tahun ya. Kalau Anda baru lahir ya berarti seumur Anda lah. Jadi internet itu enggak ini ya. Kalau secara dunia itu tahun 70-an awal udah ada ya. Tahun 69 itu udah ada, tapi namanya belum internet, namanya ARPANET. Namanya ARPANET. Google kapan? Google ada itu dia di awal-awal tahun 2000. Ya, saya tamat kuliah, saya belum ada Google ya. Tamat kuliah di UGM. Belum ada Google. Terus, kan internet udah ada. Sudah, pakai apa? Pakai Yahoo. Jadi Yahoo itu dulu sebesar Google sekarang. Nah, sekarang udah apa? Sudah, Yahoo sudah apa sekarang? Sudah, masih ada nggak ya Yahoo ya? Halo? Nah, ini Anda ya ini. Yahoo masih ada nggak sekarang?
Masih kayaknya, Pak. Masih ya, ini yang lain pada kemana nih? Masih, Pak. Masih ya. Memang untuk apa? Kalau Anda buka Yahoo untuk apa? Ngapain? Buat email sama berita, setahu saya masih dipakai kadang-kadang, Pak. Masih ya. Ya, dulu Ah, Yahoo itu menguasai email seluruh dunia. Kalau sekarang yang menguasai email apa? Google ya. Dulu kita searching ya, dulu kita kan dimana Google Search. Google Search. Kalau dulu ya Yahoo Search. Jadi ya begitulah ya. Ada yang naik, ada yang turun ya. Yahoo kan benar-benar turunnya drastis ya. Oke, karena Anda tidak mengalami, Anda cek aja nanti ya tentang sejarah. Sejarah itu kan tidak semua bagian ini Anda ikut ya. Anda paling ikut di tahun 2000 ke atas ini. Maksudnya itu pun Anda masih baru-baru lahir ya. Belum sadar ya. Belum sadar dunia ya. Baru tahu main ya. Ya, mungkin Anda baru tahun 2010 ke atas, Anda baru ini. Padahal internet udah ada 10 tahun yang lalu. 10 tahun sebelumnya belum ada. Nah, internet populer sejak adanya ini. Apa ini? Sosial media ya. Facebook mana ya? Oh, ini di atas ya. Di Facebook. Sosmed paling pertama kali ini apa? Booming gitu ya Facebook. Tapi sebelum Facebook udah ada ya. Udah ada sebelum Facebook. Lupa saya apa ya. Nah, saya buat akunnya tuh. Tapi buat-buat aja gitu ya. Apa dulu ya? Friendster ya, Friendster. Ah, Friendster. Nggak ada di sini Friendster. Nggak ada contohnya. Jadi dulu ada Friendster, habis itu ada Facebook. Nah, Facebook ini langsung top ya. Ya, sama lah ini semestinya di sini kalau ada tahun 2001, di sini ada apa? 2021, semestinya di sini ada apa? Ada Chat GPT. Ada Chat GPT. Oke ya, itu internet ya. Internet. Sesuatu yang sangat tidak asing lagi untuk kita semua saat ini. Mengaksesnya mudah, pakai handphone, bayarannya juga murah, ya 50.000 sebulan bisa puas main internet ya, main sosmed lah ya. Oke, nah TCP/IP itu adalah yang mengatur bagaimana internet bekerja. TCP/IP itu punya ini, 4 lapis ini. Jadi cara kerjanya untuk hardware, pertama kali dikontrol bagian ini ya, network akses ya. Jadi karena eh, yang namanya sistem IT itu pasti ada dua. Ada hardware, ada software. Nah, di bagian hardware itu untuk infrastruktur internet itu dari sini ya, network access. Sedangkan kalau aplikasinya di sini ya, dua paling atas ya, application sama transport. Network ini ya penghubung. Sebenarnya penghubung ini yang dua ini. Network dengan transport berada di tengah-tengah. Menghubungkan bagian aplikasi. Aplikasi ini untuk apa? Untuk user kan, untuk manusia. Jadi manusia kalau di komputer, apa-apa itu ya lewat aplikasi ya. Apa-apa itu apa maksudnya? Kalau dia mau menggunakan sistem, ya sistem di sistem teknologi informasi ya lewat aplikasi. Memang lewat kabel-kabel ini kabel-kabel. Memang kabel-kabel itu mau dimanfaatkan oleh user untuk apa? Ya enggak, user paling cuma lihat aja, oh ada kabel ya gitu. Tapi dia nggak manfaatkan. Jadi manusia itu memanfaatkannya lewat aplikasi ya. Kabel itu mendukung namanya hardware ya. Jadi secara langsung manusia itu sebenarnya tidak memanfaatkan hardware. Yang memanfaatkan hardware nanti aplikasi. Nah, di aplikasi ada bagian transport, ada bagian network, ada bagian network akses. Itulah protokol TCP/IP ada 4 lapis. Bagian network ini kadang-kadang ini yang disebut dengan inilah yang disebut dengan internet ya. Ini. Bagian transport ini sering disebut TCP. Internet ini disebut nanti IP. Makanya namanya disebut dari yang dua ini, TCP dengan IP. IP itu letaknya di bagian network. TCP letaknya di bagian transport.
Nah, sebelum adanya TCP, IP, atau internet, protokol komunikasi itu udah distandarkan. Nah, yang membuat standarnya itu ISO ya. Anda kan tahu ISO itu kerjaan apa yang banyak mereka lakukan itu kan melakukan standarisasi ya. Standarisasi. Nah, salah satunya protokol komunikasi mereka standarisasi namanya model OSI. Ini ada tujuh lapis. Ada 7 lapis. Mulai dari physical, data link network, transport session, presentation, dan application. 7. Nah, kemudian itu di apa gitu ya, ditiru atau apa ya, diadoptasi eh, oleh yang namanya internet menjadi 4. Jadi yang data link sama physical ini diimplementasikan dalam bentuk namanya network access. Yang network ini dalam bentuk IP, yang diambil IP yang paling utama, transport itu TCP. Ya. Dan ini yang 3 disatukan dalam satu modul namanya application aja. Itulah. Inilah TCP/IP. Jadi TCP/IP itu yang sebelah sini ya. Inilah TCP/IP. Dan dengan berdasarkan arsitektur inilah internet bekerja. Internet bekerja berdasarkan protokol ya. Nah, protokol itu berarti kan prosedur ya, tata cara. Ya. Ini dulu, ini ke sini, ini yang melakukan ini, begitu dari sini ke sana. Nah, itu namanya protokol. Protokol itu bisa hardware, bisa software kalau di dunia IT ya. Nah, protokol untuk internet namanya TCP/IP. Nah, protokol inilah yang sukses mengimplementasikan semua tujuan dari sistem tersebar. Ya, atau karakteristik dari sistem tersebar yang bersifat transparansi, bersifat interoperability, apalagi dan bersifat apa scalability. Ya. Kita tambah satu lagi tadi openness ya, keterbukaan gitu. Nah, itu gimana kok bisa gitu. Nah, ini openness. Apa yang dimaksud dengan openness? Pada TCP/IP. Maksudnya protokol internet itu bersifat terbuka. Terbuka maksudnya apa? Semua vendor bisa mempelajari, bahkan membuat modul-modul yang terkait dengan TCP/IP. Jadi tidak tertutup. Nah, gitu loh. Jadi semua vendor bisa mengimplementasikan TCP/IP pada sistem mereka ya. Vendor itu katakanlah perusahaan ya, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan jaringan gitu atau mungkin sistem operasi gitu. Jadi dia bersifat terbuka ya. Terbuka itu ibaratnya kalau coding ya. Ibaratnya kalau program itu open source lah. Jadi dia open source. Open source. Jadi TCP/IP itu open source. Terbuka ya. Ya berarti termasuk yang sebelum TCP/IP tadi apa? OSI ya, OSI. Mana OSI tadi? Ini kan OSI ya. OSI ini sendiri O-nya open. Ya. Open System Interconnection. Ya. Jadi memang sejak awal protokol komunikasi itu mau dibuat terbuka. Kenapa harus terbuka? Supaya antar vendor, antar perusahaan-perusahaan itu, kalau mereka membuat alat komunikasi, untuk connect-nya tidak ribet ya, tidak susah gitu. Kenapa? Karena sistemnya ada yang diacu bersama gitu. Kita pakai protokol ini ya, nah begitu. Sehingga kalau kita mau connect, nggak tidak tergantung pada alatnya, namanya tidak mandatory ya. Kan ada sistem yang kalau mereknya ini nanti bagian yang lain pun harus merek itu. Nah itu namanya mandatory ya. Nah tapi kalau di sistem komputer sekarang kebanyakan termasuk di jaringan ya di networking itu kan nggak peduli kita mau mereknya apa kan. Mouse kita Logitech, nanti monitornya Samsung, prosesornya Intel, mainboardnya Asus, ya gitu. Memorinya nanti mereknya lain lagi, harddisknya lain lagi mereknya. Kan itu kan perusahaan-perusahaan yang berbeda, jadi bisa connect. Nah, kenapa itu bisa? Karena sistemnya terbuka.
sehingga karena semuanya menggunakan yang sistem terbuka itu bersama-sama, makanya bisa connect gitu. Itulah kelebihannya sistem terbuka. Jadi TCP/IP itu termasuk sistemnya terbuka ya. Terbuka ya, kalau Anda biasa taunya istilah open source, nah maksudnya ya dia open source. Oke, itu yang pertama. Jadi TCP/IP itu yang pertama ini memenuhi karakteristik dari sistem tersebar. Dan yang kedua tentang interoperability ya. Minggu sebelumnya kan kita udah bahas bahwa sistem tersebar itu interoperability. Interoperability itu kan beberapa sistem yang berbeda bisa bekerja sama. Itu artinya interoperability ya. Kenapa dia bisa berbeda? Karena pada sistem tersebar ya beberapa alat terletak di tempat yang berbeda kan gitu ya. Sistem tersebar itu adalah tersebarnya beberapa resource pada lokasi yang berbeda. Definisi dasarnya kan gitu. Nah, interoperability itu ya mengharuskan ya beberapa komponen yang berada di lokasi yang berbeda itu bisa saling komunikasi, bisa connect. Nah, kalau bisa namanya interoperability ya. Jadi interoperability itu kan kemampuan ya. Jadi interoperate maksudnya bisa saling beroperasi. Nah, gitu ya, saling bekerja sama lah gitu kira-kira artinya. Nah, itu karena sistemnya openness, makanya dia interoperability. Jadi interoperability ini merupakan eh, merupakan satu kriteria yang bisa dicapai karena yang pertama tadi, karena openness tadi, karena keterbukaan maka jadi interoperability. Ya, makanya sekarang kita kalau nyambung ke internet nggak ada syarat kan, komputernya harus merek Cisco gitu, nggak ada. Harus Asus, harus ini, nggak ada. Terserah mau apapun alat kita ya, bahkan jangankan alatnya, mau apapun jangankan ininya ya tadi ya, jangankan softwarenya, bahkan alatnya pun mau komputer, mau handphone, mau tablet, mau laptop, mau server, semuanya bisa connect. Isinya mau pakai sistem operasi apapun, mau Linux, mau Windows, mau Macintosh, semuanya bisa connect ke internet. Kenapa bisa? Karena tadi bersifat terbuka. Nah, bisa connect semua semua apa tadi ya, semua hal yang berbeda-beda tadi, baik hardware-nya berbeda, OS-nya berbeda, bahkan aplikasinya berbeda, kalau kita nanti database-nya berbeda. Nah, itu istilahnya interoperability. Berarti internet memiliki khas interoperability. Nah, kan itu syarat sistem tersebar yang kedua kan. Ya, urutan-urutannya kita ini nggak inilah ya. Urutan apa tadi, kriteria atau karakteristik sistem tersebar ya. Nah, yang kemudian transparansi. Apa kemarin pengertian transparansi? Yang masih ingat? Transparansi tadi juga sudah saya sebut ya. Kalau Anda baca di Wikipedia, transparansi itu ada dua ya. Ya nggak? Tapi yang kita ambil transparansi yang ada tulisannya sistem tersebar ya. Kalau Anda ambil transparansi di bidang akuntansi, itu beda lagi artinya. Nggak ada kaitan ya. Jadi transparansi di bidang kita sama transparansi di bidang akuntansi itu dua hal yang berbeda ya. Makanya di Wikipedia ditulis ya. Ayo, siapa yang bisa nyebutkan ya transparansi itu apa? Tadi udah saya sebut ya. Transparansi. Ya, di sistem tersebar. Ya. Jadi user tidak apa? User tidak mau tahu. User tidak perlu tahu kondisi datanya dari mana gitu, Pak. Iya. Yang dia peduli apa? Yang penting bisa diakses. Yang kepentingan dia adalah dia dapatkan resource itu. Tapi mau dari mana dia nggak nanya juga enggak, mau tahu juga enggak gitu ya. Dia tidak punya kepentingan ini gitu. Itu namanya transparansi di bidang kita gitu ya. Ya seperti Anda lah, Anda mendownload sebuah
ini gitu ya, atau Anda mendapatkan sebuah sebuah fitur di internet gitu ya. Nah, kita kan nggak peduli itu eh, asalnya dari mana, bahkan jalur datanya lewat dari mana, kita nggak peduli. Yang kita punya kepentingan apa? Kita dapatkan itu fiturnya, atau kita dapatkan itu informasinya. Nah, yang seperti itu namanya transparansi. Kenapa harus ada seperti itu? Karena pada sistem tersebar, resource-nya itu berada di beberapa tempat. Jadi nggak di satu tempat. Karena berada di beberapa tempat, maka pada sistem tersebar, kalau di satu tempat lagi sibuk, sistem akan memberikannya dari tempat yang lain. Nah, gitu maksudnya. Sehingga user nggak perlu memikirkan atau tidak perlu menentukan dia dapatnya dari mana. Yang penting apa yang dia inginkan, dia bisa dapatkan. Mau sumbernya dari lokasi yang mana itu nggak nggak peduli dia. Nah, gitu nggak peduli. Nah, itu namanya transparansi. Transparansi. Itu namanya transparansi. Misalkan ini ada network dari A, B, C, D. Gitu. Jadi kalau kita ingin data kita lewat sini, kita nggak peduli mau dia dari network A, mau network. Yang penting data yang kita inginkan itu dapat. Itu namanya transparansi. Dan internet memang seperti itu kan. Seperti itu. Internet itu memiliki karakteristik transparansi dalam bentuk aplikasi nanti. Walaupun kita sebagai orang IT bisa aja selidiki, oh ini dari mana asalnya. Nah, gitu. Kita orang IT bisa tahu ya. Kita apa namanya itu? Kita track ya. Tapi user dalam hal ini end user, dia nggak peduli itu. Yang dia peduli datanya dia dapat dengan lengkap, kemudian dengan cepat. Nah, itu yang dia peduli. Itu namanya transparansi. Ya, internet seperti itu. Nah, kalau di internet, transparansi itu dicapai melalui router. Ini router ini ya. Jadi router ini akan memberikan atau melewatkan data, dia dengan cerdas akan melewatkan data ke jalur yang lebih cepat. Ya, kalau dia misalkan masuknya dari sini, ada 3 pilihan, dia akan pilih yang paling cepat. Cara kerja router seperti itu. Ya. Mana yang terdekat, mana yang lebih cepat. Jadi router yang dia pedulikan bukan ininya ya, bukan end usernya, tapi yang dia pedulikan kalau dia punya beberapa jalur, ya biasanya yang disetting apanya? Mana jalur yang paling tidak crowded ya, yang tidak lagi rame gitu ya, yang lagi lengang, atau mungkin mana yang bandwidth-nya lebih besar, atau mana yang lebih dekat. Nah, kan begitu kalau di router kita mengatur ya, mengatur router, mengatur apa namanya, pertimbangan router itu yang mana yang harus dipilih gitu. Itu transparansi. Jadi internet mencapai kriteria transparansi. Terakhir, scalability. Ya, scalability. Scalability maksudnya apa? Kalau besarnya segini, ini saya jelaskan aja langsung ya. Kita pengen perluas gitu. Nah, itu nggak masalah, nggak menurunkan kinerja. Kita mau perluas, nggak masalah. Kita perluas sehingga lama-lama dia jadi sebesar ini gitu. Ya, tidak ada batasan gitu. Kenapa? Karena internet sifatnya tidak ada pusatnya. Kalau ada pusat, itu ada batasan. Kenapa? Tergantung kemampuan pusatnya untuk mengelola, untuk memenuhi yang membutuhkan gitu ya. Kalau ada pusat, misalkan pusat listrik, listrik kan ada pusatnya ya. Kalau ada orang yang mau menambah, ya, pingin masang listrik, ada batasan nggak? Ada. Ya kalau listriknya 1000 mega, kalau 1000 meganya udah penuh ya nggak bisa lagi kan. Tapi kalau internet nggak ada batasan. Kenapa? Karena internet kan nggak ada pusatnya. Coba Anda tanya ke Google ya, di mana pusat internet? Enter. Nah, apa katanya? Atau Anda tanya ke ChatGPT, tolong sebutkan di mana pusat internet? Enter. Gitu.
Apa jawabannya? Jawabannya internet nggak ada pusatnya, nggak kayak air ada pusatnya di pam apa atau apalagi PLN ada pusatnya gitu. Biasa kan yang lain kan dia punya pusat ya. Kenapa kok TCP/IP membuat sistem yang tidak pakai pusat? Nggak ada gitu, senternya nggak ada. Karena, nah itu makanya tadi saya cerita sejarah tadi, karena ada sejarahnya. Itu terkait dengan sejarah TCP/IP. Memang TCP/IP ini didesain oleh para periset di Harvard ya waktu itu ya. Kalau di dalam sejarahnya gitu katanya. Oleh sejarahnya di Harvard, karena waktu itu kan ada perang. Ya. Nah, waktu Anda belum lahir itu. Anda belum lahir ya, dulu ada perang. Perang tapi nggak pakai bom. Namanya perang apa? Namanya perang dingin. Dulu ada perang namanya perang dingin. Jadi karena dulu diperhitungkan, wah ini akan ada perang besar ini. Karena kan perang dingin dulu ya, habis itu nanti baru perang perang panas ya. Baru perang perang yang fisik gitulah. Nah, sehingga para periset di Harvard di Amerika itu untuk kemiliteran Amerika sebenarnya ya pertama kali internet ini kan merancang sebuah sistem di mana gimana caranya supaya kalau kita punya sistem jaringan kalau di boom pusatnya nggak mati dia. Nah, gitu. Kalau ada pusatnya kan mati. Nah, gimana kita membuat sistem nggak ada pusatnya? Nah, jadi memang salah satu constraint waktu internet ini dibangun memang nggak ada pusat gitu. Jadi setiap kita membangun nanti kita membuat pusat sendiri. Jadi kita mengontrol sistem kita sendiri gitu, masing-masing mengontrol sendiri. Sehingga kalaupun internet di sebelah sini mati, yang lain nggak ikut mati. Kalau sebelah sini mati ya dia aja yang mati, yang lain nggak gitu. Kenapa? Karena dia eh, apa tidak tergantung dia dengan yang lain gitu. Apalagi ada router yang bisa dengan cerdas membelokkan data kita ke tempat yang sedang tidak ada gangguan. Nah, sehingga seperti itulah internet. Kalau dia mau ditambah, ya dia ditambah aja, nggak akan mengganggu yang lain gitu. Tidak akan mengganggu performan yang lain ya, performance yang lain. Jadi karena ya begitu sistemnya. Jadi memang begitulah sistem TCP/IP ya. Kita bisa membuat subdomain-domain kita yang lain. Jadi TCP/IP memenuhi scalability sebagai salah satu syarat dari sistem tersebar. Jadi keempat-empat kriteria sistem tersebar yang kemarin kita bahas ya, ada scalability, ada transparansi, ada interoperability, dan ada ya ini ada tadi itu ada transparansi, interoperability, dan openness. Nah, ini semua dipenuhi oleh TCP/IP atau dipenuhi oleh inter begitu. Oke, ini satu contoh. Jadi di internet ada satu mekanisme namanya DNS ya. Di internet itu ada DNS. DNS ini ngatur apa? Ngatur ini. Ngatur apa itu? Penamaan ya, naming. Memang di internet ada nama. Memang di internet ada nama ya? Internet ada nama nggak? Hah? Internet punya nama nggak? Punya. Facebook itu kan nama. Google itu kan nama kan? Ya kayak Anda punya nama kan? Kayak kita manusia punya nama. Nah, internet kan ada nama itu. Ya. Apalagi ya, Instagram gitu lah. Itu kan nama. Ya termasuk kayak kita di dunia fisik namanya Dharma Persada. Di internet namanya unsada.ac.id. Itu nama. Nah, pengaturan nama itu namanya naming ya, naming pengaturan nama. Nah, yang mengatur nama-nama di internet itu namanya apa? Sistem yang mengatur nama-nama di internet apa? Itulah dia DNS. Jadi yang mengatur nama-nama di internet itu ada sebuah server namanya DNS. Domain Name System. Disitulah nama-nama yang Anda ketik untuk terhubung ke internet itu diatur. Makanya kalau DNS servernya rusak, kita ketik Facebook nggak bisa. Bukan internetnya yang putus, tapi DNS-nya yang sedang tidak bekerja. Nah, gitu ya. Makanya untuk mencegah itu
Ada DNS yang sekarang nggak akan mati-mati servernya secara teori ya. Siapa yang buat itu? Ayo, siapa yang tahu? Saya lihat ini mata kuliah jaringannya gimana ini. Ada satu DNS yang dibuat oleh perusahaan besar yang dianggap selalu hidup servernya. Karena kayak kita aja ya buat DNS kadang-kadang mati gitu ya, karena listrik mati atau karena UPS-nya rusak, servernya rusak kan bisa aja gitu ya. Tapi ada yang membuatkan DNS yang ini ya, yang lebih kecil kemungkinan rusaknya gitu. Ada yang tahu berapa DNS-nya? 1111 bukan? 1111. Nah, siapa yang lain? Cloudflare. Siapa yang lain? 8888. Ya, 8888. Ada yang lain? Ya, jadi salah satu yang menyediakan DNS supaya karena salah satu problem dulu itu seringkali server DNS ini mengganggu ya. Internetnya nggak putus, tapi DNS-nya yang nggak hidup. Nah, gitu sehingga sama perusahaan-perusahaan besar dibuatkanlah DNS. Dia kumpulkan ya semua DNS yang ada itu, dan dia buat semacam apa DNS cache-nya lah gitu ya. Nah, salah satunya yang membuat adalah Google. Google kalau nggak salah dia menyiapkan beberapa DNS ya, yang angkanya 8 sama 4. Kalau satu tadi itu memang ada ya. Saya baru dengar. Siapa tadi? Si Aji Haryo. Ada Pak Cloudflare biasanya salah satu yang Satu, paling sering keluar sih. satu, 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 satu. Iya, Oke, kita lihat dulu ya. 1 titik. Ini kan ilmu baru ini. Kita lihat, saya masuk ke cara ngeceknya, kita masuk ke ini aja ya, kemana? Ke comment prompt. Ya, lama lagi ya. Jadi ciri khasnya kita ping aja ke sana ya. Nah, dia selalu hidup itu. Dia nggak boleh mati tadi kan. Wah, waduh. Misalkan yang punya Google tadi ya, ping 8.8.8.8. Ini DNS Google ini. Ini hidup terus ini. Ya mungkin dia buat banyak ya, semacam dia paralel gitu ya. Satu lagi kalau Google apa? 4 semua ya. 4 semua kalau nggak salah 4 semua. Nah, tapi saya sering pakai yang 8 itu ya. Oh enggak ya. Yang satu lagi dia 88.4.4. Ini ya. Kalau Google berarti 8.8.8.8, satu lagi 8.8.4.4. Itu DNS-nya Google ya. Nah, yang tadi berapa tadi? Satu, saya baru tahu ini. Coba kita coba aja ya. Oh iya ya. Ini perusahaan apa ini yang menyediakan? Cloudflare itu tadi, Pak. Oh itu ya yang si cloud ini ya, yang security ya. Iya, Pak. Ya, oke. Jadi DNS yang pertama fungsinya adalah untuk mengatur penamaan. Ada berapa nama yang ada di internet? Ayo, siapa yang bisa nyebut? Ada berapa nama? Misalkan namanya Unsada Asia ID, itu satu nama ya. Unsada Asia ID. Nah, satu nama itu namanya domain. Jadi unsada.ic.id itu satu domain. Kalau ada unsada.com, itu domain yang berbeda. Tapi kalau kampus kita itu domainnya unsada.ac.id. Nah, gitu, bukan unsada.com. Kalau ada orang buat unsada.com, itu bukan domainnya kampus Unsada. Gitu. Kayak Facebook. Facebook itu domainnya apa? Facebook.com. Kalau ada yang buat facebook.co.id, nah itu bukan punya Facebook itu. Orang lain itu yang ini. Ya, walaupun mungkin segala Facebook, domain Facebook mungkin sudah dibeli Facebook semua ya. Supaya orang nggak ada yang buat-buat ya. Kayak BCA dulu ya, ada bca.com, tiba-tiba ada bca.net, bca.org. Nah, gitu. Biasanya perusahaan-perusahaan besar supaya nggak ada penipuan, semua namanya itu dia
dia beli. Nah, kayak Unsada, kita kan Unsada yang kita booking kan cuma unsada.ac.id. Unsada.com kita nggak booking gitu. Kalau ada yang orang mau make, ya bisa aja ya. Nggak tahu saya ada nggak orang yang mau make ya. Unsada.net, unsada.org, ya kan bisa banyak ya. Jadi itu namanya domain. Nah, satu domain itu diatur oleh satu server. Kalau saya tanya ada berapa domain atau ada berapa DNS server di dunia ini? Ada, bisa nggak kita nyebutkan ya? Nggak bisa. Kenapa? Karena banyak, setiap menit ada terus yang bertambah. Orang buat server-server baru kan tadi kan scalability ya. Sehingga siapa aja bisa nambah. Yang bisa nambah dan membuat domain sendiri ya. Walaupun nanti ada tempat kita meregisternya ya, meregistrinya ke satu tempat gitu. Nah, DNS yang sebanyak itu diatur secara sistem tersebar. Maksudnya apa? Servernya banyak. Kalau handphone, penamaan di handphone yang ngatur apa? Ayo di Android, di Android kita penamaan, ada penamaan nggak di handphone Anda? Ada naming nggak di handphone Anda? Ada, Pak. Iya. Ada naming nggak? Ada. Kenapa? Kenapa butuh naming? Karena manusia itu nggak suka angka. Benar nggak? Kenapa di internet ada naming? Karena manusia nggak suka angka. Mana Anda yang suka, kalau buka Facebook, Anda harus harus ketik 305, salah ya. Kalau Anda mau buka Facebook, Anda ketik 36.25.17.22. Anda enter terbuka Facebook. Anda ketik angka gitu. Nah, yang kedua, Anda mau masuk Facebook, Anda ketik facebook.com. Mana yang lebih enak? Ya, yang kedua, manusia nggak suka menghafal angka. Ya. Nah, untuk membantu manusia supaya dia nggak perlu menghafal angka, makanya ada naming. Naming di internet pakai DNS server. Naming di handphone kita pakai pakai apa? Kalau Android sekarang pakai apa itu ya? Kayak kontak ya? Iya. Di mana ada kalau mau nambah naming ya? Ada nama yang mau Anda simpan kan jadi nama ya. Itu namanya naming ya. Jadi naming itu ada sebuah nomor handphone, Anda mau ganti jadi nama. Nah, itu namanya naming system ya. Kalau di handphone di mana itu? Di Android lah. Itu di mana? Kontak. Kontak ya. Iya, ini pada pakai iPhone semua ya. Nggak pakai Android Anda ya? Pakai, Pak. Pakai. Hah? Iya, wah keren ya. Kalau saya pakai Android. Iya, di kontak ya. Untuk apa itu kontak? Menyimpan semua nomor menjadi nama. Kenapa harus kita simpan? Supaya kita tidak perlu hafal nomor. Siapa yang hafal 10 nomor di handphonenya? Kalau sekarang bisa nyebutnya langsung dapat nilai A. Tapi nggak nyontek ya, nggak lihat di nomornya. Susah Pak, katanya. Jangankan nomor orang lain, nomor saya aja saya sering lupa. Ya nggak? Nomor kita aja sering lupa kalau baru ya. Kenapa? Karena otak kita itu memang cara kerjanya bukan untuk menghafal nama, menghafal nomor. Jadi otak manusia itu memang menghafal itu tadi, konteksnya apa? Menghafal nama ya, name. Kita lebih mudah menghafal nama ketimbang menghafal nomor. Makanya di internet butuh naming, pengaturan naming itu DNS. Di handphone pengaturan namingnya kontak gitu. Makanya ada DNS. Tapi di handphone kita, ya, penamaan itu yang ngatur siapa? Yang ngatur satu handphone satu. Nah, jadi pengaturan nama di handphone itu belum secanggih di internet. Kalau di internet, karena jumlahnya tadi ratusan ribu jutaan mungkin ya, nggak mungkin itu disimpan di satu tempat. Bisa hang servernya ya sebanyak itu ya. Tapi kalau di handphone kita kan sekarang bisa nyimpan berapa itu? 100, 200, 500 bisa ya. Kalau handphone zaman dulu kan cuma 100 ya. Kalau sekarang kita nyimpannya bisa dibantu sama ini ya. Eh, ya bisa apa?
sama disimpan ke Google gitu ya. Tapi menyimpannya itu terbatas, ya. Penyimpanannya itu terbatas, gitu ya. Jadi di handphone itu pengaturan nama itu belum belum menggunakan sistem tersebar, tapi masih satu tempat satu penyimpanan nama. Apa kelebihan penyimpanan di internet, penyimpanan nama pakai DNS ini? Apa kelebihannya? Ini slide terakhir ya. Oh ya, apa kelebihannya? Nah, inilah kelebihannya. Nah, ini kelebihannya, ini ya, cara kerjanya ini kelebihannya. Nah, tentang apa kelebihannya, saya nggak tahu ya. Jadi tugas sana nggak ya? Ya, jadi Anda harus tahu cara kerja DNS dikaitkan dengan sistem tersebar. Nah, kita kan di minggu-minggu lalu udah bahas, sistem tersebar itu ada banyak server, berada di lokasi yang berbeda, tapi sebenarnya dia dikontrol oleh satu satu tempat gitu, atau dia sebuah satu sistem gitu ya. Nah, kenapa DNS disebut salah satu penerapan sistem tersebar yang sukses? Nah, yang sukses mengatur mengatur penamaan di internet itu sukses dia, karena kalau nggak ada DNS, wah, kita dipaksa untuk menghafal nama-nama yang ada di penamaan yang ada di internet gitu. Oke ya, itu dulu pembahasan kita. Yang ada yang bertanya? Ini